Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ucapkan selamat sore dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Di video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Bandung di Jawa Barat. Dan ya, ini perjalanannya sudah lama sekali nggak saya lakukan lagi untuk yang kedua kalinya. Di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Harina, yang mana ya bisa dibilang kereta ini cukup recommended untuk dilakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Bandung. Kenapa kok bisa recommended? Simak terus perjalanan Mas Bin kali ini ya. Lanjut. Bagi Master, kucing merupakan makhluk Tuhan yang paling menggemaskan. Namun bisa dibilang juga populasi kucing liar di sekitar kita itu masih banyak sekali. Sebagai seorang yang menyukai kucing, tidak ada salahnya juga kan kita memberikan makanan kepada kucing-kucing liar ini ketika di jalanan, atau yang bisa kita sebut sebagai street feeding. Biar gampang saat melakukan street feeding, alangkah baiknya siapkan pakan kucing kering ke dalam botol ya, agar mudah dan efisien saat dibawa kemana saja. For your information, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan street feeding. Yang pertama, berikan porsi secukupnya. Hal ini bertujuan agar ketika sang anabul tidak menghabiskan makanan yang kita berikan, kita tidak meninggalkan sampah sisa makanan kucing yang berserakan saat si empus ini udah kenyang. Tentunya ini juga dilakukan demi menjaga kebersihan ya rek. Berikutnya yang kedua adalah lakukan street feeding ini secara acak. Ini dilakukan dengan tujuan agar para si empus ini tidak kehilangan naluri berburunya ya teman-teman, dan juga tidak bergantung kepada setiap orang yang melakukan aksi street feeding. Oh iya, gak ada salahnya juga kan kita melakukan TNR, dimana TNR ini singkatan dari T untuk trap atau tangkap, N untuk neuter atau sterilkan, R untuk rilis atau lepaskan. Ini ditujukan agar populasi kucing liar yang ada di sekitar kita itu tetap terkendali ya teman-teman. Pesan ini dipersembahkan oleh Cat Society of Surabaya. Halo semuanya, sebelum Master lanjutkan tripnya, ada hal menarik yang perlu Master kasih tahu ke kalian nih. Bagi semua orang, kesehatan itu merupakan hal yang tak ternilai harganya sekalipun dengan uang. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan kita agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Karena seperti yang kalian tahu saat ini, biaya perawatan di rumah sakit pun juga terbilang mahal banget bukan? Tapi kalian gak perlu khawatir, Master punya solusinya. Kali ini Master perkenalkan produk asuransi baru dari Prudential, namanya adalah PCB88, yang cocok banget buat kita para generasi muda masa kini. Nah, untuk benefitnya apa aja ya? Dengan mengisikan 20.000 saja per hari atau 600.000 setiap bulannya selama 5 tahun, Prudential akan menjamin kita hingga usia 88 tahun. Sebagai simulasi, Master akan berikan gambaran tentang produk ini. Master sendiri pun mengikuti program ini, di mana saya di-cover sebesar 1 miliar rupiah dengan premi sebesar 700.000 rupiah per bulan selama 5 tahun. Apabila saya terjadi resiko, maka dana 1 miliar tersebut akan langsung cair dan tidak perlu membayar premi lagi. Menarik bukan? Produk ini recommended banget buat kalian, dan Master sendiri sudah mencobanya. Buat teman-teman yang tertarik dengan produk asuransi Prudential yang kece banget ini, kalian bisa hubungi Kak Krisna dengan kontak yang tersedia di layar kalian ya. Ya oke teman-teman, saat ini saya berada di ruang tunggu eksekutif ya, dimana untuk ruang tunggu eksekutif di stasiun Surabaya Pasar Turi ini berada di sisi selatan dari bangunan utama stasiun. Jadi untuk dengan kereta-kereta eksekutif ataupun mungkin dalam satu rangkaian itu ada kelas eksekutifnya, itu ruang tunggunya itu ada di ruang ini ya, kecuali kereta api Jayabaya kayaknya. Nah,
Untuk penumpang Harina berhak mendapatkan ruang tunggu di ruang tunggu eksekutif ini karena memang Harina juga, kereta api Harina itu melayani kelas eksekutif ya. Pada dasarnya dia melayani, kereta api Harina itu melayani dua kelas, yaitu kelas ekonomi premium dan kelas eksekutif. Dulu pernah sih saya naik kereta Harina yang kelas eksekutif sekitar 2019 kemarin ya, hampir 3 tahun yang lalu. Dan kali ini saya akan mengulang perjalanan yang sama namun dengan kelas yang berbeda. Jadi di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Harina kelas ekonomi premium. Dan ya seperti tadi yang di awal video saya katakan bahwa kereta Harina ini merupakan kereta yang cukup recommended. Karena yang pertama ditinjau dari sisi harganya, jika dibandingkan dengan sesama ya, kalau kita melihat dari Surabaya ke Bandungnya ya, dari titik awal ke titik akhirnya tanpa melihat stasiun lintasnya, itu kereta api Harina itu lebih murah jika dibandingkan dengan kereta api Mutiara Selatan. Kenapa saya membandingkan dengan kereta api Mutiara Selatan? Karena memang model keretanya pun juga sama-sama armada stainless steel, kemudian juga kelasnya pun sama, eksekutif dan ekonomi premium juga. Jadi sedikit saya bandingkan ya. Untuk harga itu yang pertama ya. Yang pertama tadi apa sih, aku sampai lupa jadinya ya. Yang pertama adalah harga tiketnya ya. Jadi harga tiket untuk kereta api Harina di perjalanan kali ini tuh, karena saya udah pesen jauh-jauh hari ya, saya mendapatkan di subkelas P kalau nggak Q ya. Saya mendapatkan di subkelas Q, ekonomi Q itu dengan harga Rp250.000. Dan ketika saya cek untuk perjalanan hari ini, kereta api Harina itu harga full tripnya adalah Rp335.000 di subkelas CA, dimana subkelas CA ini adalah subkelas tertinggi ya. Nah untuk teman-teman kadang banyak sekali pertanyaan, Mas bedanya ekonomi C, P, QS dan CA itu apa ya? Itu nggak ada bedanya teman-teman, itu cuman sebatas apa ya, kuota untuk tiket yang harganya murah. Jadi semakin semakin kita jauh-jauh hari, maka harga tiket yang kita dapatkan pun juga berpotensi untuk dapat yang harga lebih murah ya. Itu untuk masalah subkelasnya. Oke, untuk perbandingan pertama tadi masalah harga tiketnya juga, kalau Harina itu lebih murah, saya bisa dapat harga Rp250.000. Kemudian jika dibandingkan dengan kereta api Mutiara Selatan itu harganya ya rata-rata Rp300.000 lah ya, Rp300.000, Rp350.000, bahkan Rp360.000. Dan juga yang kedua dari sisi waktu tempuhnya, kereta api Harina ini waktu tempuhnya itu bisa terbilang lebih cepat teman-teman. Sekitar 11 jam ya, 11 jam 1 menit kalau nggak salah, atau 11 jam 11 menit, saya lupa, nanti saya lampirkan screenshotnya ya. Sedangkan untuk kereta api Mutiara Selatan ini 12 jam lebih kalau nggak salah. Dan menurut saya jamnya cocok banget ya untuk para penumpang-penumpang dengan model PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, karena berangkat dari Surabayanya itu udah hampir menuju malam, kemudian sampainya di Bandung itu subuh ya, lepas subuh lah ya. Menurut saya itu udah enak banget. Dan kekurangannya adalah untuk kereta api Harina ini kita tidak bisa menikmati pemandangan karena memang perjalanannya tuh full malam. Beda dengan kereta api Mutiara Selatan, memang ya ada harga ada rasa ya, dibalik harganya yang bisa terbilang cukup mahal banget daripada kereta api Harina, tapi kereta api Mutiara Selatan ini bisa menawarkan pemandangan yang cukup bagus banget selepas stasiun Tasikmalaya kalau nggak salah. Itu kita bisa melihat pemandangan Priangan Timur ya. Ya itu pertimbangan saya yang kedua, harga, kemudian jam, kemudian waktu tempuh. Ya kurang lebih seperti itu lah. Dan kalau dibandingkan lagi sama Pasundan, terakhir saya naik Pasundan itu harganya Rp250.000 teman-teman. Rp250.000, duduk tegak, perjalanan juga 14 jam dari Kiara Condong sampai ke Surabaya Gubeng. Dan ketika saya melihat harganya Harina, wow, kadang-kadang nggak habis pikir aja gitu loh. Makanya menurut saya Harina ini adalah kereta dengan pilihan yang terbaik karena harganya juga pas, waktu tempuhnya juga cepet, dan cocok banget buat PJKA ya, karena untuk pemburu jam subuh itu memang sangat cocok banget untuk teman-teman PJKA.
Ya, oke teman-teman, setelah pas melakukan boarding, penumpang kereta api Harina sudah dipersilakan untuk masuk ke dalam peron jalur 1. Jadi suasana di stasiun Surabaya Pasar Turi kali ini hujan ya, dan bisa dibilang ini hujannya itu deras banget. Dan saya bersyukurnya alhamdulillah bisa datang lebih awal karena ya ternyata di stasiun Surabaya Pasar Turi ini suasananya di sore kali ini jam 5 sore itu hujan. Mantep deh. Inilah rangkaian kereta api Harina yang akan mengantarkan saya menuju stasiun Bandung di perjalanan kali ini. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Harina ini merangkai 11 kereta dengan rincian jika dari arah Surabaya dimulai dari paling depan tepat di belakang lokomotif, yaitu kereta bagasi. Tepat di belakang kereta bagasi tersedia kereta ekonomi premium 1, berurutan ke belakang premium 2, premium 3, premium 4, kereta makan. Kemudian di belakang kereta makan diikuti kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, dan yang paling belakang adalah kereta pembangkit. Pada perjalanan kali ini nantinya saya akan duduk di kereta ekonomi premium 4. Oh iya teman-teman, for your information, untuk syarat perjalanan naik kereta api tentunya penumpang harus sudah booster ya. Namun untuk beberapa kasus tertentu ada pengecualian. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek tabel ini, atau jika ingin lebih rinci bisa memeriksanya langsung di sosial media PT Kereta Api Indonesia Persero, baik TikTok, Facebook maupun Instagram, atau juga bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi di bagian menu syarat perjalanan. Rangkaian kereta api Harina tujuan stasiun Bandung dengan jadwal keberangkatan tepat pada pukul 18.10. Pada penumpang kereta api Harina kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum meninggalkan tempat, mohon periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda dan pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun terhilang. Di dalam perjalanan kereta api Harina akan berhenti stasiun Lamongan, bahkan begitu turun ke Lamongan Semarang tahun Lamongan Tegal tidak boleh sampai pulang arah cuma tidak dari di stasiun Bandung. Ya, oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di main jelek. Ya udah ya, sambil ngomong ya. Jadi saat ini saya sudah berada di kereta ekonomi premium 4, kereta api Harina dengan nomor seri K301805, depo kereta Bandung ya. Dan ya sangat beruntungnya sekali saya hari ini dapat arah searah dengan perjalanan. Jadi ya walaupun nanti cuman dari Surabaya sampai Cikampek aja, ini kayaknya udah cukup deh ya. Ya oke, tadi saya sudah bilang di ekonomi premium 4 dengan nomor seri K301805 depo kereta Bandung. Dan kereta ini merupakan kereta buatan PT Inka, asli produksi anak bangsa. Kemudian juga dalam satu kapasitasnya kereta ekonomi premium stainless steel ini berisikan 80 penumpang, di mana konfigurasinya itu searah itu 40 seat dan separuhnya lagi membelakangi arah kereta ya, jadi separuh-separuh. Dan untuk nomor yang berhadapan itu berada di nomor 10 dan 11, baik dari baris A, B, C, AB maupun CD ya. Dan ya biasanya kalau saya bikin video trip naik kereta ekonomi premium, meskipun itu stainless steel atau enggak, mesti ditanya gimana sih caranya dapat arah searah dengan laju kereta, tempat duduknya itu nggak bisa diprediksi teman-teman. Jadi kalau emang pengen naik kereta dengan searah dengan laju kereta, ya paling nggak minimal naik kelas bisnis ya, nggak usah milih kereta ekonomi premium ya.
karena emang bener-bener nggak terprediksi banget, karena terkadang bisa nomor seat yang kecil itu searah, kadang kebalikannya. Jadi bener-bener apa ya, gacha banget. Dan ya saya beruntung juga hari ini bisa dapat searah dengan laju kereta. Dan ya kayaknya ini saya nggak review banyak-banyak ya, karena memang ini juga perjalanan malam dan mungkin hanya sebatas untuk review sarana aja, dan mungkin kita kulineran sebentar. Jadi ya kalau misalkan videonya agak minimalis, mohon dimaafkan ya. Kita review dulu. Ya oke teman-teman, waktunya kita mereview fasilitas apa saja yang ada di kereta ekonomi premium kereta api Harina kali ini. Fasilitas yang pertama adalah kita akan mendapatkan fasilitas kantong untuk meletakkan botol ya, atau mungkin barang-barang kecil lainnya. Kemudian kita diberikan fasilitas kantong kresek ya untuk membuang sampah. Selanjutnya ada meja kecil untuk meletakkan gelas ataupun botol. Kemudian di bawahnya ada stop kontak 2 buah. Nah, fasilitas yang di ekonomi premium yang menjadi ciri khas di sini adalah adanya yang namanya tuas reclining teman-teman. Jadi tuas recliningnya itu berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan kursi kalian ya. Dimana kalau kita tarik, nah ini bisa mengatur sandaran sesuka kita. Tapi ya ingat ya, harus sadar diri karena di belakang kursi kita ini ada penumpang yang lain. Nah, kalau berbicara masalah legroomnya, kereta api ekonomi premium, kereta dengan kelas ekonomi premium ini legroomnya cukup luas sih. Bagi saya yang tingginya itu 170 cm dan saya pun masih bisa selonjoran. Jadi masih menurut saya masih enak lah ya. Fasilitas berikutnya di sini ada tirai. Tirainya itu modelnya di gulung ini, tarik ini ya. Ini kalau misalkan mau diturunin, terus kalau mau dinaikin lagi, nah nanti bakal naik secara otomatis. Fasilitas berikutnya ini ada TV ya, ada TV. Kemudian untuk rak bagasinya ini kira-kira seginian teman-teman. Dan untuk masalah ukuran kopernya saya kurang paham ya, karena kemarin itu ada yang komentar kira-kira ukuran 28 inch itu masuk nggak ya. Mungkin bisa teman-teman kira-kira sendiri ya, karena saya jarang banget ngetrip naik kereta pakai koper ya, jadi mungkin bisa dikira-kira sendiri. Dan ya sebenarnya kalaupun misalkan tayangannya ada di TV, itu ada audio jacknya teman-teman di sebelah sini. Tapi nggak tahu ya, ini kayaknya fasilitasnya yang nggak begitu berfaedah sih. Tapi ya belum saya coba juga begitu, karena saya juga di perjalanan kali ini nggak bawa pas nggak bawa headset, jadi udahlah ya. Dan kurang lebih seperti itulah fasilitas yang ada di kereta ekonomi premium kereta api Harina. Mantap ya. Oke teman-teman, waktunya kita review toiletnya ya. Jadi untuk kereta stainless steel ini, dalam satu keretanya itu toiletnya ada 2 jenis ya, pria dan wanita, yang terletak di salah satu sisi kereta yang dekat dengan nomor besar atau nomor 20 ya. Nah, untuk reviewnya saya review toilet pria aja ya. Jadi ini dibuka. Oke. Nah, jadi ini dikuncinya begini ya. Ini begini dan nggak ada kunci. Oke, begini. Jadi kurang lebih seperti inilah toilet kereta ekonomi premium di kereta api Harina. Untuk space-nya ini agak sempit. Ini toiletnya jenis toilet jongkok. Kemudian ini ada wastafel, ada tisu, ada sabun, ada pengharum ruangan. Kemudian ini tombol flashnya di sini. Kemudian ada water gun-nya, ada handrailnya, ada tempat sampah. Kemudian ini jendelanya bisa dibuka. Nah, begini jendelanya bisa dibuka ya. Oke, kita tutup lagi. Dan apalagi ya, kurang lebih seperti inilah fasilitas toilet di kereta api Harina kelas ekonomi premium. Tapi kok nggak ada cantolannya ya? Ya udahlah ya, mantap. Pada rangkaian kereta api Harina ini menyediakan fasilitas kereta makan yang terletak di belakang kereta ekonomi premium 4 dan di depan kereta eksekutif 1.
Selain menyediakan meja dan kursi makan, kereta makan ini menyediakan fasilitas musola dengan pendukungnya yaitu sandal yang digunakan ketika kita hendak berwudu untuk menunaikan ibadah sholat. Mantap kan? Ya, oke teman-teman, pada pukul 18:10 kereta api Harina diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan ya semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Ya, untuk suasana kereta premium ini bisa dibilang rame nggak rame banget ya, sepi nggak sepi banget ya. Barusan tadi terdengar suara uang lokomotif CC 206, dan ya padahal ini hitungannya jauh dari lokomotif ya, tapi suara 935-nya kerasa banget. Oke, kita nikmati dulu perjalanannya. Untuk sementara ini saya belum bisa berkomentar dulu ya, mungkin nanti agak jauhan dikit nanti saya baru bisa review perjalanan kali ini. Lanjut. Ya oke teman-teman, pada pukul 19:06 kereta api Harina yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Babat dan masih masuk wilayah Kabupaten Lamongan ya. Yang turun pun juga bisa dibilang lumayan sih, walaupun nggak banyak-banyak banget ya. Ya kayaknya banyak penumpang tarif khusus di kereta ini. Kayaknya mau langsung berangkat. Kita lanjutkan lagi yuk. Seperti biasa, setiap penumpang kereta api jarak jauh itu mendapatkan fasilitas health ticket ya teman-teman. Dimana health ticket ini isinya adalah satu buah masker tipe KN95 dan satu buah tisu basah. Dan ini pembagiannya itu dibagikan oleh train attendant yang bertugas. Jadi langsung dibagiin ya, kayak gitu. Mantap. Ya oke teman-teman, pada pukul 19:39 kereta api Harina yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bojonegoro, yang merupakan pemberhentian ketiga dari perjalanan kereta api Harina kali ini. Dan seperti biasa ya, Bojonegoro itu memang penumpangnya itu banyak banget teman-teman, dan di sini memang para penumpang dari Surabaya ke Bojonegoro itu memanfaatkan tarif khusus ya, dimana dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju Bojonegoro bahkan hingga Cepu itu tarif khusus kelas ekonominya Harina itu murah banget, Rp65.000, dan eksekutifnya itu kalau nggak salah 100.000, kalau nggak Rp85.000. Jadi ya teman-teman bisa lihat di situ, nggak kaget jadi kalau penumpangnya itu banyak banget dari Surabaya ke Bojonegoro. Dan kayaknya kereta api Harina di sini berhentinya cuma sekitar 3-4 menitan aja dan akan langsung diberangkatkan kembali. Lanjut. Ya oke teman-teman, di
perjalanan kali ini untuk makan malamnya saya memesan menu nasi rendang Padang ya. Ini pembeliannya saya langsung dengan menggunakan metode pembayaran cash. Untuk nasi rendang Padangnya ini harganya 40.000 ya. Dan untuk cappuccino-nya ini harganya 11.000, jadi total pembeliannya adalah 51.000. Dan tadi ini udah sempat saya unboxing ya, jadi kita lihat dulu isinya. Jadi isinya ini ada daging rendang, kemudian ada sayur singkong, kemudian ini ada apa ini, sayur kentang gitu, dan ada sambal hijaunya. Untuk sambal hijaunya ini karena emang saya nggak begitu suka pedas ya, jadi nggak saya buka ya. Tapi kalau untuk kayak begini saya kurang tahu ya, karena ini pertama kali saya memesan menu rendang ini. Mari kita makan. Ya oke teman-teman, pada pukul 20:13 kereta api Harina yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cepu. Dan tadi pas dari jalur 2 kereta api Harina tujuan akhir stasiun Bandung. Langsung berangkat. Kita lanjutkan lagi. Ya oke teman-teman, pukul 21:23 kereta api Harina yang saya naiki tiba di stasiun Bromo dan berangkat lagi. Kita lanjutkan lagi yuk. Saat lagi kereta api Harina akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Ya oke teman-teman, pada pukul 22:08 kereta api Harina yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Ya bisa dibilang ini setengah perjalanan ya, dan seperti biasa penumpang yang naik dari stasiun Semarang Tawang dan juga yang turun di stasiun ini tuh cukup banyak banget. Ya peminatnya ternyata lumayan juga ya, dari Surabaya ke Semarang dan dari Semarang ke Bandung. Dan bisa dibilang kereta api Harina ini jamnya pas banget ya, dari Semarang itu berangkatnya jam 10 malam, nyampe Bandungnya pun juga subuh. Terus juga dari Surabayanya itu jam 6 sore, nyampe Semarangnya itu jam 10 malam pun ya bisa dibilang nggak terlalu malam-malam banget. Dan wow, ini penumpangnya itu banyak banget ya ternyata. Dan ya masih sekitar 450 km lagi dari Semarang menuju Bandung, dan kita sudah menempuh jarak sejauh 280 km lagi. Ya dari Surabaya ke Semarang 280 km, Semarang Bandung udah 450 km ya, tinggal di total aja jaraknya sejauh berapa. Dan ya dijadwalkan kereta api Harina berangkat dari stasiun Semarang Tawang ini pada pukul 22:18. Ya kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya.
bakso enak ya. Jadi ini makan udah ronde yang kedua, dan habis makan ini kayaknya saya langsung tidur aja deh, istirahat nanti biar besok sampai di Bandungnya nggak teler-teler amat. Dan harga bakso enak ini itu harganya 25.000 ya. Dan pembeliannya pun tadi saya melakukan pembelian secara online di aplikasi KAI Akses. Ya seperti biasa lah ya, mungkin kalau teman-teman yang udah nonton konten saya, terutama cara pemesanan makanan pasti udah paham ya. Pembayarannya menggunakan metode QRIS, dan saya bayarnya kali ini dengan aplikasi GoPay kayak begitu. Sebenarnya pesannya udah dari tadi sih semenjak dicabut, cuman saya request ke krunya itu untuk saya makannya selepas dari Semarang aja. Dan ya tanpa berlama-lama kita coba unboxing dulu yuk makanannya apa. Ya, ini adalah bakso enak yang satu paket ini harganya 25.000. Yang pertama tentunya kita ada alat makan ya, ada sambal, ada kecap, ada saus, kemudian ini bakso enaknya. Ini ada mie, ada tahu, ada pentol, tapi siomaynya ada nggak ya? Nah, kurang lebih harganya segini tuh 25.000 ya. Kalau misalkan buat ngeganjel perut sementara waktu sih pas-pas aja ya, dan saya rasa kalau harga 25.000 kayak gini sih masih worth it sih. Oke, langsung aja kita makan yuk, mantap ya. Oke teman-teman, tadi saya habis makan ya di kereta makan, langsung balik ke kereta. Dan ya tadi selepas stasiun Semarang Tawang itu suasana kami diubah menjadi mode malam. Untuk mode malam di kereta premium tertentu ini ya bisa dibilang, kalau dibilang redup sih gak redup banget ya. Malah saya itu sukanya tuh kayak di kereta eksekutif tahun 2016 pada saat saya naik kereta Gajayana itu mantap banget. Mode malamnya ya, walaupun keludakannya itu gak karu-karuan. Dan untuk sementara ini yang saya rasakan dari Surabaya hingga ke detik ini ya, ini kayaknya suasana kabin itu berisik banget ya teman-teman ya. Ya oke lah, memang saya duduk di nomor 18 ini emang dekat sama boginya ya, sistem rodanya, tapi pintunya lo berisik banget. Jadi ya udahlah. Terus juga untuk AC-nya ini adem banget. Terus juga untuk suasana kabin keretanya selepas Semarang lumayan agak rame sih, cuman nggak sampai full gitu ya. Sebenarnya kalau selepas Semarang itu bisa menikmati pemandangan pantai, tapi berhubung ya perjalanan malam jadinya ya udahlah. Oke, kayaknya sebentar lagi saya memutuskan untuk istirahat dulu supaya nanti bangun di Bandungnya juga nggak terlalu capek-capek banget ya. Oke, kita istirahat dulu ya. Kembali informasikan saat ini kereta api Harina telah tiba di stasiun Pekalongan. Sebelum truk periksa kembali barang-barang Anda, jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk kasus sepeda Anda tersedia di sisi sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Pekalongan. Ya oke teman-teman, pukul 23 lewat 25 menit, setengah 12 kurang 5 menit. Perjalanan kereta api Harina saat ini telah tiba di stasiun Pekalongan. Tadi itu sempat tertidur bentar, tapi tiba-tiba kebangun lagi, udah nyampe Pekalongan. Ini jam berapa sih? Ya masih kurang sekitar 4 jam lebih ya, hampir mendekati 5 jam untuk sampai ke Bandung. Ya mata udah mulai lengket banget.
Nggak tahu nanti ini bakal bertahan sampai mana. Kayaknya langsung tidur aja. Ya oke, kita lanjutkan lagi yuk. Ya oke teman-teman, pada pukul 1:10 kereta api Harina yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cirebon. Dan ya tadi saya dengar dari info kondektor itu kereta api Harina berhenti di Cirebon itu kurang lebih selama 10 menit atau 11 menit ya, dan akan diberangkatkan pada pukul 01:21. Ya cukup lama juga sih. Dan ya kayaknya kalau waktu tunggunya itu sekitar 10 menit biasanya akan dimanfaatkan untuk mengisi air kereta, dan mungkin bisa terjadi pergantian kru di sini, entah itu kondektor ataupun mungkin OTC-nya atau on train cleaning-nya. Ya tidak begitu banyak penumpang yang turun karena juga ini juga perjalanan tengah malam, dan mungkin kebanyakan penumpangnya rata-rata tujuan Purwakarta sampai ke Bandung. Ya oke, kita lanjutkan dulu yuk. Ya lumayan lah tidurnya, dari mana tadi Pekalongan lanjut ke Cirebon lumayan banyak lah, ada waktu buat tidur. Lanjut. Ya oke teman-teman, pada pukul 2:53 kereta api Harina yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cikampek. Ya stasiun Cikampek ini merupakan, ya ada beberapa fun fact sih sebenarnya. Kalau stasiun Cikampek ini yang pertama merupakan stasiun batas paling timur dari area kerja daerah operasi 1 Jakarta. Jadi ya kita cuman sebentar aja masuk ke wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Kemudian yang kedua, stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan. Jadi di mana di sebelah timur stasiun Cikampek ini merupakan percabangan, yang satu ke arah Cirebon sampai ke Surabaya, dan satu lagi itu mengarah ke Bandung. Jadi kalau di peta itu nanti ada percabangannya, ada splitnya kayak begitu ya. Dan ya di stasiun Cikampek ini beberapa kereta itu mengalami perubahan arah lokomotif ya. Jadi yang mengalami perubahan arah lokomotif itu adalah yang pertama kereta api Harina, kemudian yang kedua adalah kereta api Ciremai. Dulu sebenarnya kereta api Baturaden itu mengalami perubahan arah lokomotif itu di sini sih, cuman berhubung sekarang kereta api Baturaden itu sudah diubah rutenya, yang awalnya dulu dari Purwokerto Bandung lewat Cirebon, akhirnya sekarang diubah dari Purwokerto Bandung lewat Kroya Tasikmalaya. Ya sama aja rerut sih. Dan ya tadi saya sebelum sampai stasiun Cikampek dengar info dari kondektor bahwa nantinya kereta api Harina akan diberangkatkan dari stasiun Cikampek pada pukul 3:27. Jadi ya bisa dihitung sendiri, kereta api Harina di sini ya hampir setengah jam lebih ya kayaknya ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau di stasiun Cikampek ini kereta api Harina akan mengalami perubahan arah lokomotif, dan coba kita saksikan dulu yuk perubahan arah lokomotifnya. Ya oke teman-teman, tadi ketika berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, kelas premium, deretan kelas kereta ekonomi premium itu berada di deretan depan.
Nah, untuk lokomotifnya kan berada di sebelah sana ya. Di stasiun Cikampek ini itu akan dilepas teman-teman. Nah, ini proses dilepas ya. Ini lagi dilepas. Kemudian nanti posisi lokomotifnya itu akan berpindah. Jadi ini dilangsir dulu ke sana ya, Kemudian nanti akan berpindah. Nah, ini kita lagi melihat proses pelepasan ya, lokomotifnya. Nah, tuh. Ya, oke teman-teman, tadi selepas lokomotifnya dilepas, kemudian dilangsir ke arah barat sebentar, kemudian berpindah jalur, kemudian berjalan ke arah timur menuju ke dekat percabangan. Akhirnya lokomotif dari kereta api Harina ini dipasang kembali di dekat pembangkit ya. Jadi nanti ada perubahan formasi. Jadi yang awalnya tadi di belakang lokomotif itu adalah kereta bagasi, kemudian deretan kereta ekonomi premium berurutan, kemudian kereta makan, kereta eksekutif. Akhirnya untuk dari arah Cikampek ke Bandung itu posisinya berubah teman-teman. Jadi untuk kereta pembangkitnya ada di bagian depan, kemudian diikuti oleh deretan kereta eksekutif. Cuman untuk nomornya tetap ya teman-teman ya, ini dari nomor eksekutif 4, eksekutif 3, eksekutif 2, eksekutif 1, kereta makan premium 4, 3, 2, 1. Ini kalau dari Harina dari Surabaya ke Bandung itu seperti itu ya. Nah, berlaku juga untuk kereta api Harina dari Bandung ke Surabaya. Jadi kalau dari Bandung ke Surabaya pun juga sama, eksekutifnya duluan, eksekutif 4321, kereta makan premium 4321, kemudian kereta bagasi. Nah, pola operasi seperti ini itu juga dilakukan di beberapa kereta di Jawa Timur ya. Yang pertama kereta api Seri Tanjung dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta tujuan stasiun Ketapang Banyuwangi, kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan akhir stasiun Jember, dan juga kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Jember. Dan yang kita lihat di depan ini merupakan prosesi pemasangan lokomotif ya selepas dilangsir. Dan kalaupun memang sudah ditempel, kita tinggal menunggu waktu pemberangkatan saja.
Oke teman-teman, waktu menunjukkan pukul 3:15 selepas tadi menyaksikan proses lepas pasang ya, bongkar pasang dari lokomotif kereta api Harina ini, dan sekalian hunting ya, hunting sebentar aja sih, hunting tipis-tipis. Sempat silang sama kereta barang, kemudian sempat disusul kereta api Sembrani tadi, dimana kereta api Sembrani itu kalau secara jadwal keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu pukul 19:20, 1 jam 10 menit di belakang kereta api Harina, dan akhirnya kesusul juga sih. Ya udah silang sama kereta barang, bongkar pasang lokomotifnya, kemudian disusul kereta api Sembrani, waktunya kita kembali ke kereta. Ya kayaknya bentar lagi pun kereta api Harina akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Waktu sekarang menunjukkan pukul 3:15. Ya dalam waktu 12 menit ke depan kereta api Harina akan diberangkatkan. Yuk langsung masuk ke dalam kereta aja yuk, ngantuk soalnya. Lanjut. Di stasiun Cimahi yang merupakan ini adalah satu pemberhentian terakhir sebelum tiba di tujuan akhirnya, itu stasiun Bandung. Nah, untuk review di perjalanan kereta api hari ini, menurut saya naik kereta api hari ini sangat cocok banget ya buat teman-teman yang pengen perjalanan agak ya bisa dibilang hemat kantong ya, jamnya enak, masih bisa selonjoran, gak ada tenaga. Ini hari ini memang bisa jadi pilihan teman-teman ya. Ya memang harganya murah, tapi ya memang perjalanan malam dan tidak melewati lintas selatan ya. Kebanyakan di lintas selatan itu pemandangannya indah-indah banget. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi dari sisi makanannya, kalau dari nasi padangnya sebenarnya lumayan enak sih, tapi namanya makan frozen, dibilang enak-enak banget juga enggak, dibilang nggak enak banget juga enggak, tapi masih lumayan lah. Kemudian bakso enaknya juga lumayan kok, itu harganya pas banget lah dengan dengan rasanya. Selepas itu apalagi ya, untuk perjalanannya cukup menyenangkan sih, juga ya. Memang walaupun ini kereta stainless steel yang notabene-nya bertren makan F ya, yang bisa dipacu kecepatan 120 km/jam, tapi memang ya kereta ini membawa kereta yang dengan jenis lain ya, dimana trainmarknya itu adalah trainmark E. Tadi saya lihat itu bagasinya trainmarknya E, sehingga ya dari sisi sarana kalau memang ada trainmark yang lebih rendah, itu mau tidak mau memang satu trainset itu semua harus mengikuti trainmark yang terendah. Jadi tadi ini sepanjang perjalanan itu larinya nggak kenceng-kenceng banget, ya mentok 100 km/jam, tapi it's okay sih, menurut saya itu enak-enak aja. Dan juga penumpangnya juga lumayan banyak sih, tadi dari
Surabaya ke Bojonegoro juga banyak, Surabaya ke Semarang juga banyak, dari Semarang ke Bandung pun juga lumayan banyak juga yang naik. Jadi ini bener-bener recommended dan pas banget ya, harganya juga nggak mahal, jamnya enak, cepet juga dibandingkan Mutiara Selatan dan lebih baik daripada Pasundan. Ya kalau gitu cukup itu aja ya trip report dari Mas Bin naik kereta api Harina di video kali ini. Kalau gitu sekian dulu dari Mas Bin, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya, and see you on next trip report video. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di kota